Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Head Sunalif dari Forum News Network. Ini beberapa hari ini dilaporkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Dan katanya itu sih ada kaitannya dengan isu akan dibentuknya Dewan Moneter. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah berapa hari ini nilai tukar rupiah melemah gitu. Ini dan katanya sih ada kaitannya dengan isu pembentukan Dewan Moneter. Sebenarnya bukan isu karena DPR kan sudah membuat rancangan revisinya ya, Undang-Undang DPR dan mengusulkan pembentukan Dewan Moneter. Nah, saya ingin Anda menganalisis munculnya rencana revisi ini dan apa sih benarnya latar belakangnya. Saya pikir ada dua hal yang perlu kita bahas adalah sekarang saya pikir inilah mungkin pemerintahan otoritarian yang dibungkus dengan undang-undang. Kita masih ingat berapa sih proses undang-undang super kilat hanya karena keinginan pemerintah. Undang-undang KPK itu memang keinginan pemerintah dan disambut DPR dulu yang hanya dibahas 13 hari oleh DPR, hanya 3 hari di pemerintah, dan hanya disahkan oleh 80 orang, Undang-Undang KPK. Kemudian muncul Perpu tentang dulu HTI, Perpu kan tuh, yang membubarkan ini Perpu. Kemudian muncul Perpu tentang Perpu tentang Undang-Undang Corona, pemulihan ekonomi Corona, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Kemudian ini muncul berbagai Perpu. Jadi Perpu ini adalah istilah saya, Presiden mau A, maka dia bikin Perpu dan pasti DPR. Nah, Undang Keuangan Negara, ini adalah sangat berbahaya. Kita masih juga Undang-Undang Minerba, gitu kan. Terus Undang-Undang sekarang Omnibus Law walaupun dikritik tetap jalan, gitu kan. Jadi menurut saya benar-benar kalau saya sih kenapa sih sekalian aja kalau memang ingin sekali berkuasa umumkan aja darurat gitu loh. Nah, kalau darurat tuh udah nggak ada lagi undang-undang, mau darurat sipil, darurat apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke undang-undang, undang-undang keuangan negara ini, undang-undang tentang BI, ini kan saya orang yang juga sering mengkritik BI. Kenapa? Karena gajinya tinggi sekali, lebih mungkin hampir 7 kali lipat dari gaji presiden. Tapi kerjanya kan nggak ada BI. Ada kerjaannya, dagang-dagangannya aja, dagang-dagang. Ya nggak ada sama sekali pekerjaannya. Dan yang kedua nggak ada tanggung jawabnya. Nggak ada tanggung jawabnya loh. Jadi mau kurs melemah disalahkan lain, mau menguat disalahkan lain. Nggak ada sama sekali. Dan ya mohon maaf aja, hidupnya juga bermewah-mewah orang BI itu. Dan menariknya di seluruh daerah ada BI. Oke, jadi BI juga memang harus diperbaiki, tapi bukan kewenangannya gitu, bukan kewenangannya. Nah, sekarang pasti pro kontra, apakah BI itu tetap independen seperti sekarang, ataukah dibentuk lagi seperti dulu Dewan Moneter pada saat Orde Baru. Jadi kita harus tahu bahwa pemisahan moneter dan kewenangan moneter dan fiskal itu terjadi pada saat Pak Habibie sebagai presiden dan membentuklah Undang-Undang Bank Indonesia yang membuat Bank Indonesia independen. Nah, sehingga moneter betul-betul dipisahkan dari fiskal. Ya. Kenapa ini dipisahkan? Karena berbagai negara yang sukses membangun ekonomi secara adil adalah negara yang memisahkan fiskal dan moneter. Nah, kita harus beritahu rakyat moneter yang mengatur jumlah uang beredar, mengontrol agar nilai tukar yang rasional berapa, itu namanya moneter. Nah, kemudian dia tingkat suku bunga juga biasanya agak ada sentuhan dari sana, akan ditentukan oleh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia, itu menjadi patokan daripada suku bunga perbankan. Jadi itu namanya moneter. Nah,
fiskal itu adalah APBN. APBN, berapa pendapatan negara, berapa pajak, kemana dibelanjakan, untuk apa, dan lain itu adalah fiskal. Nah, fiskal ini selalu dipisahkan. Negara-negara yang demokratis ini dipisahkan supaya tidak digunakan oleh kekuasaan untuk melakukan hal-hal korupsi, mempertahankan kekuasaan. Nah, itu juga kenapa BUMN dipisahkan, karena ditakutkan BUMN digunakan oleh penguasa untuk ini. Jadi istilah saya, Bank Indonesia itu lembaga negara, BUMN lembaga negara, TNI lembaga negara, polisi lembaga negara. Kenapa itu harus dipisahkan? Bukan lembaga pemerintah, agar pemerintah tidak sewenang-wenang memanfaatkan itu untuk kepentingan kekuasaannya. Itu pentingnya. Nah, sekarang dan munculnya ide revisi Undang-Undang BI dan Perpu KSK itu adalah dari keluhan, masih ingat tidak pidato Pak Presiden Joko Widodo yang menyatakan jangan salahkan saya kalau ada lembaga yang saya bubarkan. Ya. Itu kan pidatonya. Nah, kedua, ingat masih perdebatan pemerintah meminta agar Bank Indonesia mencetak uang. Ya. Oke, untuk menutupi defisit. Mencetak uang itu artinya membeli surat utang negara. Jadi BI membeli surat utang negara dan mencetak uang. Dan BI bertahan tidak mau. Oke, masih ingat bahwa OJK diminta memperlonggar perbankan, memperlonggar keuangan agar ekonomi bisa berjalan. Nah, OJK masih prudent, nggak mau memperlonggar sedemikian rupa karena moral hazardnya dia takutkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya OJK BI itu independen untuk menghindari kekuasaan otoritarian atau pemanfaatan kekuasaan oleh pemerintah untuk kepentingannya. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, sekarang pasti pemerintah berpendapat kami terhambat memperbaiki pemulihan ekonomi karena kewenangan bukan di kami. Maka kami akan membentuk namanya Dewan Moneter. Dewan Moneter. Nah, Dewan Moneter itu akan ada gunanya apabila memang pemerintahan bersih, pemerintahan orang-orang baik, pemerintahan bebas dari cukup kekuasaan, dan bebas dari oligarki kekuasaan. Nah, itu bisa. Tapi kita tahu sekarang adalah pemerintahan tidak seperti itu. Terjadi oligarki kekuasaan yang oleh beberapa elit. Maka yang ditakutkan kalau disatukan ini, maka satu komando. Jadi, nah sekarang bagaimana sih dampaknya? Ini kan orang menanyakan, ya kenapa sih kita mencetak uang? Tidak mencetak uang. Kenapa BI tidak mengizinkan mencetak uang? Begini, kita harus tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang utang luar negerinya tinggi. Sekali kita mencetak uang, maka menyebabkan inflasi, rakyat akan terbebani. Oke? Pada saat kita mencetak uang, maka nilai tukar rupiah akan melemah, maka beban utang akan naik. Jadi dampaknya tidak signifikan dibanding dengan kalau mencetak, kalau tetap prudent. Saya paham jumlah uang beredar Indonesia itu memang masih kecil sekali dibanding negara-negara lain. Kita tuh perkiraan uang beredar tuh mungkin hanya sekitar 30-40% dari PDB. Itu uang yang dimaksud uang beredar itu adalah uang fisik dan bukan uang fisik. Nah, yang dianggap uang beredar di non fisik, di kartu tolnya Mas Hersu, kartu ATM-nya Mas Hersu, yang dianggap uang itu M2 istilahnya adalah uang yang bisa dibelanjakan oleh orang dalam waktu 3 bulan. Itu dianggap uang beredar. Jadi Anda punya deposito di bawah 3 bulan, maka itu dianggap uang beredar. Anda bukan tabungan, punya tabungan itu uang beredar. Tapi Anda punya deposito lebih dari setahun, maka itu bukan uang beredar. Nah, sekarang selalu menyatakan uang beredar kurang. Penyebabnya uang beredar kurang apa sih? Itu kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah menerbitkan banyak sekali surat utang negara, sehingga uang-uang itu pindah dari tabungan ke SUN. Oke?
pindah ke Sun, sehingga itu menjadi uang tidak beredar. Nah, mungkin BI juga mempertimbangkan hal itu. Jadi kalau saya ditanya, apakah sekarang independen atau tidak independen, saya katakan kondisi objektif mengharuskan Bank Indonesia tetap independen. Kondisi objektifnya, karena itu perdebatan. Ada orang menyatakan lebih bagus ini, tapi sekarang kita tahu bahwa oligarki kekuasaan sedang terjadi, cukong kekuasaan sedang terjadi, maka kalau disatukan kekuasaannya, maka semau-mau mereka mengatur fiskal, mengatur moneter seperti apa. Jadi itu saya katakan tetap sebaiknya independen. Oke. Itu kan kemudian kita akan membahas juga soal posisi Ketua Dewan Moneter yang dikontrol oleh pemerintah dan sebagainya ya. Padahal kita tahu kan ya, sekarang ini dengan undang-undang COVID atau undang-undang keuangan negara itu peran DPR kan diambil alih oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang kemudian peran moneter juga akan diambil oleh pemerintah, betul-betul kekuasaan di satu tangan oleh pemerintah kan begitu. Ya. Jadi saya bilang begini. Pemerintah, Presiden berhasil mengamputasi DPR dengan menghilangkan hak paling hakiki. DPR itu hak budget. Ya. Hak budget itu dihilangkan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 dan diubah menjadi dan diketok secara cepat oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. Bayangkan DPR kakinya diamputasi, dia sendiri yang menggergaji kakinya. Ya, ya. Hebat sekali negara. Sukarela ya. Jadi sukarela masih 575 orang menggergaji kakinya bersamaan. Dan menyerahkannya kepada pemerintah begitu ya. Silahkan. Menyerahkan potongan kakinya kepada pemerintah gitu kan. Nah, jadi logika saya hilang sama sekali. Nah, karena dia berhasil mereka itu lakukan, maka dia mencoba mengamputasi kewenangan moneter. Kewenangan moneter, oke, berhasil mengamputasi kewenangan lewat perubahan Undang-Undang BI. Kita tahu juga berhasil mengamputasi pemeriksa keuangan BPK dengan menempatkan orang-orang partai di BPK dan bukan ahli keuangan sama sekali yang ditempatkan di sana. Betul-betul politik. KPK. Kita tahu sekarang, KPK juga kan? KPK berhasil diamputasi dengan menempatkan polisi aktif sebagai ketua KPK. Polisi aktif adalah Kapolri, itu di bawah Presiden. Ketua KPK di bawah Kapolri. Berarti KPK ada di bawah Presiden. Nah, sekarang MK, sekarang proses percepatan penggantian Mahkamah Konstitusi dengan cepat. Jadi sedang proses amputasi MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sedang diamputasi. Nah, jadi kalau dipikir sekarang apalagi yang mau diamputasi? Mungkin berikutnya adalah Dewan Gereja, MUI gitu. Mungkin nanti berikutnya adalah remaja masjid gitu kan. Nah, Menteri Agama sudah mencoba ya orang-orang ganteng jangan datang ke masjid karena ternyata mungkin orang-orang dulu kan dituduh radikal yang pakai jenggot. Orang jenggot ini ketahuan cukur-cukur jenggotnya sekarang dianggap lagi yang klimis, yang radikal gitu kan. Jadi kelihatannya ya udahlah. Ya. Okay. Jadi kelihatannya menurut saya memang ada jiwa otoritarian yang ada di jiwa pemimpin sekarang yang sedang memimpin untuk mengamputasi semuanya. Mengamputasi semua kita masih ingat orang menganggap Pak Harto otoriter, tapi kan BPK dia nggak pernah ganggu-ganggu dulu. Ada namanya Dewan Pertimbangan Agung, itu benar Dewan Pertimbangan Agung. Gitu. Jadi menurut saya ini betul-betul hebat sekali gitu loh, Mas Herzl. Hebat sekali mengamputasi semua kiri kanan. Ya, ini bahayanya apa ya? Karena kalau kita sampai muncul semacam tadi ada menyebut otoritarian, tapi ini kalau kita kembali lagi ke topik soal reformasi sistem keuangan negara tadi, dampaknya apa Pak? Karena kita tahu situasi sekarang ini kan secara ekonomi kita juga sedang bermasalah. Krisis bukan masalah. Oke. Kan kira-kira yang mau ada dua hal yang dugaan saya yang mau dilakukan
yang merasa terhambat melakukan kalau tidak mengamputasi BI dan OJK. Satu adalah bahwa BI, kalau udah ada moneter, Dewan Moneter yang ketuanya Menteri Keuangan, Dewan Moneter memutuskan agar BI membeli utang yang diterbitkan oleh negara, oleh pemerintah dengan cara mencetak uang. Oke, itu saya pikir yang mau dicapai cepat. Yang kedua, OJK harus melonggarkan pengetatan aturan. Nah, begini, kita tahu independen saja OJK sudah terjadi kasus Jiwasraya dan kasus arus lembaga keuangan lainnya. Kita tahu independen aja BPK, OJK, kita tahu kasus Bukopin itu saya tahu, agak paham apa yang terjadi. Apa yang terjadi kasus Bukopin itu sepertinya ada dikait-kaitkan dengan politik. Dengan politik sehingga dihajar betul oleh regulator sehingga lepaslah dari pemilik pribumi ke asing. Nah, yang paling bahaya kalau ini terjadi, maka pemerintah punya kewenangan menentukan bank mana yang dihidupkan dan bank mana yang dimatikan. Lembaga keuangan mana dihidupkan dan lembaga keuangan dimatikan. Apa yang akan terjadi? Maka semua orang yang pengusaha atau pemilik bank atau pemilik lembaga keuangan akan tunduk patuh kepada pemerintah. Kalau enggak, maka kau akan dikerjain. Nah, itu yang bahayanya kalau disatukan. Ya. Demikian juga di BI. Di BI kalau itu tidak independen, maka pemerintah bisa melakukan mengintervensikan moneter. Ya, mudahkan fiskal. Nah, ada saling mengontrol agar fiskal harus hati-hati agar moneter tidak terganggu. Moneter tidak terganggu. Tapi kalau satu tangan di bawah Menteri Keuangan, jadi jangankan gini Mas Hersut. Saya kan dari dulu menginikan agak lucu di Menteri Keuangan nih. Menteri Keuangan yang menentukan berapa dibelanjakan dan berapa penghasilan. Di negara lain tuh selalu berbeda antara pejabat yang memungut penghasilan, pajak, cukai, PNBP, dengan pejabat yang membelanja. Ini satu orang yang membelanja. Nah, sekarang mau disatukan lagi berapa nilai belanja dengan membuat Dewan Moneter di bawah Menteri Keuangan. Jadi menurut saya itu benar-benar otoriter, sangat otoriter gitu. Nggak ada lagi, nggak boleh lagi ada yang mengawasi gitu loh. Saya yang berkuasa, itu kira-kira begitu. Ya, tapi kalau kita lihat penguasaan pemerintah di DPR, apakah itu revisi undang-undang maupun perpu, kan hampir dipastikan akan gol ini, Bang Saidi. Saya yakin gol itu pasti gol gitu ya, pasti gol. Jadi saya pikir udah ini ya saya nggak tahu apa yang akan terjadi karena ini juga tangan Allah sedang bekerja gitu ya, tangan Allah sedang bekerja membuka semua sekaligus gitu untuk menyelamatkan NKRI ke depan. Itu pikiran positif saya. Dan ada nasihat dulu yang saya dengar, kalau ada orang yang sedang mabuk, jangan ditegur kalau masih mabuknya sedikit. Kalau perlu tambahkan lagi minumannya supaya tambah mabuk. Nanti pada saat ada tempeleng. Oke, baik. Terima kasih, Bang Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.